Kisah dahulu kala, hiduplah seorang raja Pajajaran bernama Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi terkenal akan kegemarannya dalam berburu. Namun, pada suatu hari, pemburuan yang dialami olehnya mengalami kegagalan dan membuatnya menjadi tersesat di hutan. Sepertinya hari ini aku sial banget deh. Udah buruannya lepas, sekarang aku yang tersesat. Ada siapa tuh di sana? Sepertinya dia tinggal di hutan ini. Kalau begitu, pasti dia tahu jalan keluar dari sini. Permisi Nona, bersediakah engkau membantu saya keluar dari hutan ini? Ternyata ada manusia di sini. Sudah lama sekali aku tidak melihat kedatangan manusia. Apa yang membuatmu bisa datang ke dalam tengah hutan seperti ini? Tadi saya ke gunung sedang asik berburu, sehingga jadi tersesat seperti ini. Kalau benar begitu, saya bersedia membantumu. Tapi dengan satu syarat, kamu harus tinggal bersamaku selama beberapa hari di sini. Di sini aku sungguh kesepian karena tidak ada orang yang menemaniku. Baiklah, ku terima syaratmu. Hari berganti hari, Prabu Siliwangi pun tinggal di sana. Tanpa disadari, benih-benih cinta tumbuh di antara mereka berdua. Kemudian, pada akhirnya, mereka berdua pun menikah. Hingga pada suatu hari, Prabu Siliwangi teringat akan kerajaan yang sudah lama ia tinggali. Wahai Adinda, sudah lama sekali saya di sini. Bolehkah aku kembali ke kerajaan sebentar? Pasti rakyatku tidak sabar menantiku. Baiklah, kalau itu kemauanmu, saya akan mengantarkanmu pulang bertemu dengan rakyatmu. Kami senang dengan kedatanganmu, wahai Prabu. Sejak saat itu, Prabu Siliwangi pun kembali ke istana dan bertemu rakyatnya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, Prabu Siliwangi masih mengerjakan tugasnya yang sangat banyak. Saking banyaknya tugas yang ditanggung oleh Prabu Siliwangi, ia sampai lupa dengan istrinya yang ada di hutan. Tapi tiba-tiba suatu malam, Suara anak siapa ini? Wahai Prabu Siliwangi, ini aku, Kinasih, istrimu yang engkau tinggalkan di hutan. Bayi ini adalah bayi kita. Jagalah ia dengan baik hingga ia tumbuh dewasa. Kinasih, bayi ini adalah anakku. Wajahnya sangat cantik ya, mirip dengan ibunya. Kalau begitu, akan kuberi nama dia Kalita. pada malam itu, Prabu Siliwangi berjanji bahwa dia akan menjaga Kalita hingga ia tumbuh dewasa. Sudah beberapa tahun berlalu, kini Kalita tumbuh menjadi anak yang cantik dan baik hati. Melihat putrinya yang tumbuh dengan baik, tentu sebagai orang tua, Prabu Siliwangi sangat senang. Terkadang, Prabu Siliwangi juga teringat akan Kinasih saat ia melihat Kalita. Berbagai usaha juga telah dilakukan oleh Prabu Siliwangi untuk menemukan Kinasih. Namun usahanya selalu gagal. Waktu berlalu. Kini Prabu Siliwangi semakin khawatir akan kerajaannya.
ia sudah tidak memiliki istri maupun anak laki-laki untuk meneruskan tahtanya. Kekhawatirannya itu membuat ia berencana untuk menikah lagi. Putriku Kadita, maaf sudah memanggilmu tiba-tiba. Maksud ayah memanggilmu ke sini adalah untuk meminta persetujuanmu agar ayah bisa menikah lagi. Ayah ingin mempunyai putra yang bisa meneruskan tahta kerajaan ini. Jika itu memang kehendak ayah dan demi kebaikan kerajaan ini, saya pun akan memilih. Berkat persetujuan Kadita, Prabu Siliwangi pun menikah lagi dengan seorang perempuan bangsawan bernama Dewi Mutiara. Pada awal pernikahan, hubungan mereka terlihat baik. Namun di tengah kehamilan, Dewi Mutiara tiba-tiba menjadi ratu yang manja dan cemburu. Prabu, aku ingin buah itu, ambilkanlah untukku. Baiklah, akan kuambilkan buah ini untukmu demi kebaikan putra kita juga. Seiring waktu, permintaan Dewi Mutiara semakin hari semakin aneh. Prabu, aku mempunyai satu yang lagi demi kelancaran kelahiran putra kita. Bisakah engkau mengeluarkan Kadita dari istana ini? Apa? Keluarkan Kadita? Kadita adalah anakku satu-satunya yang kurawat hingga saat ini. Aku tidak akan mengeluarkannya. Dewi Mutiara pun menjadi sangat marah. Ia merasa bahwa kasih sayang Prabu akan terbagi menjadi dua. Ia pun memutuskan untuk memakai cara yang kotor agar bisa mengeluarkan Kadita. Hei dukun sakti, buatlah putri Kadita menjadi sakit agar diusir dari istana. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu. Malam itu, ketika Kadita sedang tidur dengan nyenyak, tiba-tiba sebuah asap mengerumuni kamarnya. Dan keesokan paginya, seluruh tubuhnya menjadi mengerikan. Apa yang terjadi padaku? Ayah, Kenapa Kadita? Apa yang terjadi padamu? aku tidak tahu ayah. Kulitku menjadi rusak. Sebentar, akan kupanggilkan tabib istana. Berbagai cara telah dilakukan oleh Prabu Siliwangi untuk menyembuhkan Kadita. Namun, semua hasilnya gagal. Prabu, semua cara telah engkau lakukan untuk menyembuhkan Kadita. Namun yang kau tahu, penyakit Kadita belum bisa disembuhkan. Kita juga tidak tahu kapan penyakit itu bisa menular ke kerajaan ini. Pertimbangkanlah hal ini. Baiklah kalau begitu. Setelah mendengar hasutan dari Dewi Mutiara, Prabu Siliwangi pun setuju untuk mengeluarkan Kadita dari kerajaan. Selama Kadita keluar dari kerajaan, Kadita berjalan tanpa tujuan. Di tengah perjalanan itu, Kadita memutuskan untuk bertapa. Pergilah ke pantai selatan. Pergilah ke pantai selatan. Hah? Suara siapa itu? Aku adalah ibumu. Pergilah ke pantai selatan. Entah mengapa, setelah mendengar suara itu, Kadita yakin bahwa suara itu adalah ibunya. Hari demi hari, Kadita terus berlari ke arah selatan. Setelah beberapa hari berlari, Kadita pun sampai di pantai selatan. Sekarang, masuklah ke dalam laut dan menyatulah dengan alam. Tanpa banyak berpikir, Kadita langsung terjun ke dalam laut. Tidak disangka, keajaiban terjadi. Penyakit yang ada di tubuhnya tiba-tiba menghilang.
Terima kasih Laut. Berkatmu, aku bisa sehat kembali seperti semula. Sebagai gantinya, aku akan tinggal di sini. Kini Putri Kalita memutuskan untuk tinggal di laut. Tidak hanya itu, Kalita juga mendirikan istana di sana, dilengkapi dengan para prajuritnya. Sejak itu juga, Kalita dikenal dengan Nyi Roro Kuki. Akulah Nyi Roro Kidul, sang penguasa laut selatan. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Oh, jangan buat kamera kak aja sih. Iya, iya, gitu.